Astagfirullah. Over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the time. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hukum Leibig dan hukum toleransi self-worth. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesempatan untuk presentasi hari ini. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Oke, kalian penasaran kan dengan hukum Leibig dan hukum toleransi self-worth? Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukum minimum Leibig. Hukum minimum Leibig pertama kali disampai oleh Justus von Liebig tahun 1840, dikenal dengan hukum minimum Leibig. Hukum minimum Leibig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit, tetapi ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Peneliti-peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum minimum Leibig terkadang tidak berlaku sepenuhnya pada tumbuhan. Disebut juga sebagai kelemahan hukum minimum Leibig. Tumbuhan sebenarnya tidak hanya faktor pertumbuhan pada kondisi minimum saja, namun juga ketika faktor tersebut berada dalam jumlah yang berlebih. Terdapat batas minimum dan maksimum pada pengaruh suhu terhadap fermentasi, Triticum aestivum, tingkat perkecambahan biji langsung atau zimaz, dan muncul daun serta pemanjangan daun Said Paulia ionata. Selanjutnya adalah materi yang akan saya sampaikan. Kegagalan atau musnahnya suatu organisme dapat disebabkan oleh kekurangan ataupun oleh kelebihan secara kualitatif atau kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi kemampuan organisme tersebut. Organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan batas toleransi minimum. Sebagai kisaran toleransi, pengetahuan mengenai batas toleransi dari suatu daya hidup suatu organisme apabila berada dalam suatu keadaan tertentu. Istilah yang digunakan dalam menggambarkan kisaran toleransi. Steno sempit atau euro sama dengan lebar, dan stenohermal aerothermal atau temperatur. Telur ikan stenonormal Renault atau Cephalinus 0 sampai 12 derajat, optimum 4%. Telur katak eurothermal 0 sampai 30 derajat Celcius. Setohelin sampai euhelin atau salintas. Ikan salmon euhelin atau tawar sampai laut. Ikan mas stenohelin atau tawar. Stenohypogik, eurohypogik atau bisa disebut makanan. Kelinci stenohypogik yaitu rumput. Kambing eurohypogik yaitu rumput, perandu, semak, dan lain-lain.
Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fajrina. Dipersilakan Saudari Fajrina. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Anissa Permatasari. Faktor pembatas atau evaluasi kesesuaian lahan dan indikator ekologi. Asas-asas dalam hukum toleransi self-food. 1. Organisme dapat mempunyai toleransi yang luas untuk suatu faktor. 2. Organisme-organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran populasi yang paling luas. 3. Keadaan mengaruhi toleransi terhadap faktor lain. 4. Seringkali ditemukan organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Umumnya pada periode produktif, tumbuhan berbiji, telur-telur, embrio kecambah, larva, dan anakan mempunyai toleransi yang sempat terhadap faktor fisik. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sherina. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi Fajrina. Konsep gabungan faktor pembatas. 1. Dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting factor. 2. Faktor pembatas atau limiting factor dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampau ambang batas toleransi suatu kondisi. 3. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor suatu suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah atau minimum atau terlalu tinggi maksimum. Indikator ekologi. Seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah atau sebaliknya. Kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Hal ini disebut dengan indikator ekologi atau indikator biologi. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iqbal. Dipersilakan Saudari Iqbal untuk melanjutkan materi. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sherina. Hal yang harus diingat jika kita memakai indikator ekologi adalah umumnya organisme steno atau sempit merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme euri atau lebar. Spesies yang besar merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang lebih kecil, karena organisme yang besar mempunyai biomas lebih stabil. Hubungan antar spesies, populasi atau komunitas yang seringkali menjadi indikator yang lebih baik daripada hanya satu spesies saja. Karena hal ini akan lebih menggambarkan keadaan yang terintegrasi. Sebelum spesies dipercaya sebagai indikator ekologi, harus ada bukti-bukti di lapangan dan uji laboratorium untuk mengetahui persyaratan hidup spesies organisme tersebut. Baiklah, presentasi hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.